Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, betul Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semakin hari kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah bekerja dari pagi hingga sore hari ini, baik dalam kesibukan kami masing-masing, baik kami sebagai ayah, papa, ataupun sebagai mama, sebagai ibu, kami bekerja, Tuhan berkati kami semuanya. Pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat berkumpul bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam komisi pria dan komisi wanita gabungan di tempat melalui Zoom ini. Kami mau belajar bagaimana kami dibentuk oleh Tuhan sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami sebagai orang tua, Tuhan memberikan kami kepercayaan supaya kami bisa mendidik anak-anak kami bisa memelihara anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar, kami lebih dimengerti bagaimana kami sebagai orang tua seharusnya kami mendidik dan memelihara anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga teman-teman kami, rekan-rekan kami semua, baik dari Kompri maupun dari Kombuan, yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun yang masih masih sibuk dengan hal yang lain. Tolong Tuhan juga memelihara, juga membimbing mereka supaya mereka bisa segera mengikuti persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu atau ada yang mau sharing? Satu orang, ada enggak kira-kira? Kalau enggak ada, saya minta Pak Kailiong ya, dari Komisi Pria, bisa memberikan sharingnya, Pak Kailiong. Ya, ini saya buka untuk rekaman ya, Pak Kailiong akan membawakan dalam bentuk rekaman ya. Oh iya Pak Engki, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami diminta untuk membawakan sharing tentang parents as friend and guides ya.
Pertama kayak saya melihat judul yang diminta, saya hanya punya data bahwa saya besar ya dari didikan orang tua, yaitu papa mama. Itu papa saya adalah seorang orang tua yang keras ya. Dia adalah orang tua dari Chinese ke Indonesia, jadi orang Totok gitu ya. Jadi banyak hal, aturan-aturan semuanya itu waktu saya kecil tuh saya kurang ngerti. Pertama, dia keras, jarang berbicara, dan kemudian bicaranya pakai bahasa Hokkien. Jadi minim sekali dia baca bahasa Indonesia ya. Terus untungnya saya punya mama yang sangat baik, mengerti ya, mendengarkan anak-anaknya. Itu yang membuat saya berimbang dengan hubungan antara papa mama gitu ya, sehingga mengenal papa mama itu gimana gitu. Terus dari beberapa saya berteman juga, saya melihat banyak papa-papa yang kurang lebih sama gitu ya. Mereka kebanyakan keras gitu ya. Mereka adalah diktator. Mereka yang berbicara kalau A ya A, B ya B gitu. Terus akhirnya saya juga melihat banyak mama-mama yang mereka lebih luas gitu. Kalau saya melihat mama yang keras, saya malah heran gitu ya. Terus akhirnya dari sana timbul satu konsep ya, bahwa ada juga kata-kata surga itu ada di kaki di bawah telapak seorang ibu gitu ya, telapak kaki ibu. Maka saya mikir iya ya, yang pantas ya seorang yang baik, orang tua yang baik itu adalah mama. Kalau seorang papa itu kok rasanya mereka keras, susah dijak bicara gitu. Itu konsep yang saya terima dulu gitu. Sampai akhirnya saya ikut sekolah minggu, saya harus mendengar firman Tuhan gitu ya. Terus saya mendengar di Efesus 6 ayat 4 yang mengatakan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu gitu ya. Saya mikir loh, itu seharusnya orang tua papa itu harusnya tidak nyakiti gitu ya hati seorang anak gitu. Kadang-kadang kalau dijak omong itu dia hanya dengan kata-kata yang pendek, terus tidak mau mendengarkan, itu seakan-akan aduh aku kok tidak didengarkan gitu. Tapi dengan adanya kata-kata firman Tuhan ini menjadi pikiran. Lah hal ini yang akhirnya membuat saya terbawa terus sampai akhirnya waktu suatu hari aku akan menjadi seorang papa. Apakah aku akan menjadi seorang papa yang seperti itu gitu ya? Yang dulu aku tidak bisa terima. Dia hanya memberikan statement-statement yang tidak mau dengarkan anaknya gitu. Akhirnya waktu bergulir waktu, saya sudah menikah, punya anak, terus anak saya mulai gede gitu ya. Saya cenderung untuk memelihara hubungan antara saya dengan anak-anak saya. Jadi mulai kecil itu sudah mempunyai suatu hubungan baik dalam bermain, dalam hal segala macam, itu saya lumayan dekat ya, lumayan dekat dengan mereka, baik dari bermain sampai masalah pelajaran sekolah, sampai terakhir masalah di dalam masalahnya dia di sekolah dengan teman, masalah dia dengan guru gitu ya. Kadang-kadang membuat dia bergejolak emosinya, itu selalu kita ngobrol gitu. Nah di sana saya mencoba posisikan kalau saya menjadi role seorang ayah atau papa, ya kamu harus menghargai papa, kamu harus tahu mendengarkan segala macam. Tapi tidak, saya mencoba role mendekati mereka sebagai teman gitu ya. Bagaimana supaya mereka mau menceritakan segala sesuatu. Di dalam role itu, walaupun kadang-kadang mereka salah, saya tidak berani justice. Kamu tidak boleh gini, tidak ya. Saya mencoba mendengarkan. Terus saya mencoba mengatakan hal itu salah dengan bahasa yang lain gitu, sehingga dia bisa terima. Dan hal itu terus berjalan bertahun-tahun ya, sampai semua masalah akhirnya mereka mau bercerita gitu ya, seperti teman. Jadi kadang-kadang saya yang ke kamar dia, kadang dia yang ke kamar saya, duduk sampai jam 2 malam, sampai setengah 3, bahkan sampai pagi. Sampai kadang mamanya yang teriak gitu, semalam tidur, besok pagi gitu. Tapi itu yang terjadi, akhirnya satu komunikasi hubungan antara saya dengan anak saya
itu bukan murni papa gitu ya, tapi ada anak, ada pembimbing, ada macam-macam gitu. Tapi untung di dalam semua pembicaraan, karena ya kebetulan saya seorang pembimbing atau mengajar sekolah minggu dulunya, itu yang membuat apa yang kita bicarakan, masalah-masalah yang timbul, segala sesuatu itu selalu arahnya nanti penyelesaiannya akhirnya ke apa, dibawa ke Tuhan gitu ya. Penyelesaiannya adalah Allah itu selalu menjadi satu penengah. Allah itu adalah jawaban dari semua masalah. Allah itu adalah, dia adalah hidupku gitu ya. Sehingga itu yang akan menjadi warna semua pembicaraan. Tapi mereka suka, tidak ada mereka yang wah sok papa itu kok seendak ya. Karena anak itu dilahirkan, dia dewasa, dia sangat peka. Bahkan dia akan melihat papanya ini ngomong cuma teori atau praktek gitu ya. Itu sangat peka sekali. Sehingga ketika pembicaraan itu bisa diterima, mereka akan tumbuh dan menerima firman itu gitu ya. Itu yang aku alami, di mana aku menjadi orang tua dan bagaimana aku menjadi teman sesama mereka. Kadang-kadang orang merasa bahwa wah, kalau menjadi teman tuh anak kurang ajar. Ternyata enggak ya. Mereka akan sangat menghargai. Bahkan menjadi seorang papa yang kalau bisa anak-anaknya itu lebih akrab dengan orang tua, papa mamanya, dibanding dengan temannya ya, teman akrab lah apa segala macam. Sampai hari ini pun, sampai anak yang ketiga, dia bisa cerita, bisa sama temannya, tetapi terakhir hal-hal penting dia pasti bercerita dengan papa mamanya gitu ya. Itu saya yang saya suka, karena dari latar belakang yang saya dulu itu tidak suka saya diperlakukan seperti itu membuat saya menjadi orang tua yang tidak mau anak-anaknya menerima hal perlakuan seperti itu. Tapi untung aku mengenal Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan yang merubah saya untuk menjadi seorang orang tua yang mendengarkan anak-anaknya dan akan membawa mereka kepada Tuhan. Terlebih waktu di kitab Yosua dulu mengatakan bahwa apa yang kamu dengar, ceritakanlah itu pada anak-anakmu ya. Terus juga firman itu renunganlah siang dan malam. Terus bagaimana aku akan menceritakan kepada anak-anakku kalau hubunganku dengan anak-anak tidak baik gitu. Terus bagaimana menceritakan gitu. Itu yang menjadi dasar, sehingga hari ini untuk menjadi orang tua yang membimbing itu perlu kita punya suatu hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Kalau enggak maka hal itu susah gitu ya. Karena ada, setiap orang dewasa itu pasti ada kepahitan-kepahitan ya, dan anak itu akan melihat bahwa papaku ini dia diwarnai apa gitu ya, diwarnai imannya, atau yang mewarnai hidupnya adalah kepahitan ya, atau hanya kebanggaan tertentu. Nah, itu yang dilihat oleh seorang anak gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjadi teman di dalam Tuhan, orang tua di dalam Tuhan gitu ya. Kalaupun kita membimbing mereka, membimbing di dalam Tuhan ya. Sepintas itu kira-kira yang aku sharingkan, bagaimana selama ini hubungan aku dengan anakku. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Keliong ya sudah sharing. Persekutuan kita pada malam hari ini akan membahas tema bagaimana kita menjadi orang tua yang berperan sebagai teman dan juga pembimbing ya, atau panutan, contoh ya. Nanti saya minta semua bisa tetap di mute semua, biar nanti waktunya Ibu Iis yang memberikan ceramah supaya bisa kita dengar jelas. Nanti ada waktu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya jawab bisa langsung tanya, di unmute ya, audionya bisa langsung tanya kepada Ibu Iis, atau kalau yang nggak mau sungkan gitu, mau melalui chatting juga bisa. Nanti saya bacakan kepada Ibu Iis ya. Sebelum kita mendengarkan ceramahnya, kita akan dengarkan sebuah lagu. Bagaimana kita sudah diberi kepercayaan ya kepada Tuhan untuk mempunyai anak-anak, diberi titipan. Kita sebagai orang tua, yaitu sebagai papa dan sebagai mama, kita bisa mendidik anak-anak mereka. Sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu. Silakan Pak Ingki.
sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Mic-nya belum nyala, Pak Johan. Oh iya, tanpa membuang waktu ya, saya berikan kepada Bu Is. Silakan Bu Is. Baik, terima kasih Pak Johan. Dan Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk kami boleh bersekutu di dalam doa, pujian, dan mendengar kesaksian Bapak Kailiong. Dan Tuhan, kami juga akan membahas beberapa bagian penting dari firman Tuhan dan juga diskusi. Tuhan berkati kami. Supaya bukan saja ini menjadi bagian konsep di pemahaman, tetapi teraplikasi dalam kehidupan kami. Berkati jaringan yang kami gunakan ya Tuhan, supaya setiap kami boleh menggunakan jaringan di rumah masing-masing dan boleh menyelesaikan sesi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami bersama. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Johan dan Pak Kailiong, tema kita adalah Parent as Friends and Guides. Bagaimana kita
kita, ini orang tua berperan sebagai teman dan sebagai pembimbing, itu seperti apa sebenarnya? Dan saya melandasinya dari Amsal 22 ayat 15. Minta tolong Pak Hengki Kak yang share screen. Amsal 22 ayat 15 dan pasal 14 ayat yang ke-26. Ya, silakan. Ya, sebentar Pak. Baik, Ya, Pak. baik. Oke, baik. Di situ kita Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacakan demikian. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, slide berikutnya, Pak. Amsal 14 ayat 26. Ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya tadi senang sekali mendengar sharing dari Bapak Kailiong yang sharingnya mencerminkan tema kita dan mencerminkan apa yang dibahas di ayat ini. Yaitu apa? Yang pertama, Amsal mengatakan realita bahwa anak muda, ya, anak-anak kita itu pada dasarnya, semua kita juga waktu masih muda, itu lekat dengan kebodohan. Artinya tidak bijaksana. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak bijaksana, ya itu wajar karena memang anak-anak itu seperti itu, begitu. Mereka belum banyak belajar. Semakin belajar, semakin cinta Tuhan, maka seorang itu bijaksana. Nah, bagaimana itu supaya kebodohan itu tidak melekat kepada anak kita atau tidak melekat dalam diri kita, yaitu dengan didikan. Kata didikan di sini di dalam bahasa Ibrani-nya itu mengandung arti hajaran. Jadi didikan, hajaran. Kata ini mirip sekali dalam Perjanjian Baru, yaitu di Ibrani 12. Yaitu Tuhan itu mendidik. Ya, Tuhan itu mendidik, menghajar anak-anak yang dikasihinya. Jadi antara kebodohan, ya, jadi yang melekat pada anak muda, dan itu bisa diusir, itu bisa digantikan jika dididik. Jadi fungsi didikan ini yang menjadikan anak-anak kita tidak lagi bodoh, begitu, tidak lagi hidup dengan tidak bijaksana, ya. Jadi bodoh itu tidak bijaksana. Bodoh itu dalam arti ayat ini menggambarkan bahwa mereka melakukan memang dengan tidak dengan hal yang baik, begitu. Jadi karena apa? Ya karena anak muda mengikuti lebih kepada mengikuti emosinya, emosi itu dipicu oleh teman-teman, lingkungan, itu bisa terjadi. Jadi didikan itu menjadi kunci. Didikan seperti apa? Amsal 14:26 yang kedua ini dalam, yaitu takut akan Tuhan. Jadi kuncinya sebagai orang tua, maka berperan sebagai teman atau berperan sebagai pembimbing, maka yang menjadi dasarnya takut akan Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu menghasilkan ketentraman. Ketentraman. Kata ketentraman di sini juga berarti damai sejahtera. Bisa berarti shalom, ya. Bahkan ada siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Mungkin Bapak Ibu kalau kita mau sempat sharing, mungkin kita nggak cukup waktu, ya. Bagaimana kita ini punya pengalaman yang luar biasa banyaknya. Baik dari orang-orang sekitar hidup kita, melalui media massa, bagaimana banyaknya, ya, anak-anak kita ini yang kemudian anak-anak muda yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, begitu. Nah, bagaimana bisa menjagai? Kita orang tua sangat terbatas, mau nolong, mau jaga sampai mana batasnya? Mata kita sebatas ya kalau anak di rumah. Kita bisa telepon memang, kita bisa WhatsApp memang, kita bisa ngingetkan melalui siapa saja, tapi tetap terbatas. Siapa yang bisa melindungi anak-anak kita?
Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan Tuhan, takut akan Tuhan itu remnya. Kalau mau tindakan apa-apa, remnya itu takut akan Tuhan. Jadi kalau demikian apa yang menjadi dasar perenungan kita hari ini? Apapun peran kita sebagai orang tua, maka yang kita mau kejar adalah kita mendidik. Didik di sini juga menghajar. Didik sini berarti betul-betul membuat anak bisa mengalami perubahan. Nanti kita bisa bicara tekniknya kayak apa. Nah, dasar dari didikan itu adalah takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita terus takut akan Tuhan, maka menghasilkan ketentraman. Takut akan Tuhan itu remnya anak-anak kita untuk berbuat dosa. Remnya. Ini terlalu banyak bagian Alkitab menekankan bagian itu, ya. Bagaimana firman Tuhan itu melindungi. Mungkin kita akan bisa diskusi. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa ada anak yang waktu kecil rajin sekali sekolah minggu? Tapi kenapa gede-gedenya itu kehidupannya kok jadi nakal? Atau kok pindah agama? Kok jadi gay misalkan? Saya ketemu ada seorang anak yang saya kenal waktu sekolah minggu rajin. Waktu di persekutuan remaja rajin. Kemudian akhirnya dia menjadi gay, homoseksual. Nah, itu kok bisa seperti itu, gitu ya. Jadi itu bagian yang banyak hal. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik boleh bertanya, ya. Nah, kita akan kembali dengan dua dasar ini kita mulai belajar tentang apa yang kita bahas hari ini. Orang tua, ya. Next. Orang tua adalah subjek pendidikan. Next. Subjek pendidikan pengasuhan Kristen. Karena itu, orang tua menjadi pelaku yang bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anaknya. Jadi, dalam konsep pendidikan Kristen, ya, orang tua itu adalah subjek. Jadi, yang menjadi penentu, orang pelaku utama. Jadi, bukan sekolah minggu, bukan sekolah, bukan gereja, tapi orang tua bertanggung jawab kepada pendidikan firman Tuhan atau nilai-nilai kepada anaknya itu orang tua. Sekolah itu membantu, gereja membantu, sekolah minggu membantu. Kemudian jadi pertanyaan jadi gini, waduh Bu, kalau ternyata orang tua yang belum sungguh-sungguh percaya bagaimana? Ya, memang data atau hasil penelitian, dan saya sendiri sekarang ini saya tahun ke-22 ya, jadi seorang konselor. Saya ketemu kalau dari lulus sarjana teologi saya sudah 32 tahun melayani Tuhan sampai sekarang, maka saya akan jumpai bagaimana kita ketemu dengan keluarga-keluarga yang belum percaya, tetapi anak-anak ini luar biasa sekali, justru berjumpa firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui sekolah minggu, melalui gereja, melalui sekolah-sekolah Kristen. Nah, itu sebabnya ya, kita harus banyak berdoa untuk sekolah Elion ya, sekolah. Karena itu menjadi jembatan, itu bisa menjadi jembatan untuk anak-anak boleh percaya kepada Tuhan, diubahkan oleh Tuhan jika orang tuanya itu bermasalah. Bermasalah dalam arti belum percaya atau konflik, nah gitu. Tetapi kalau keluarga itu sudah Kristen, maka tanggung jawab pendidikan yang utama adalah parent, orang tua. Orang tua seperti apa? Orang tua berperan juga sebagai guru, sebagai sahabat, teman tadi ya, sebagai pembimbing bagi anaknya. Seperti tadi yang sharingnya Pak Gailiong. Kemudian bagi dan efektivitas peran ini, jadi banyak peran ya. Jadi mau jadi guru, orang tua sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai pembimbing, efektivitas peran ini sangat tergantung pada cara pandang orang tua tentang anaknya. Cara pandangnya kayak apa? Mari kita lihat cara pandangnya. Next. Cara pandang yang penting adalah melihat anak itu sebagai titipan Tuhan. Anak itu bagian dari
pernyataan berkat Tuhan, Nggak jam 8. adalah milik pusaka titipan dari Tuhan, dan anak adalah mahkota kebanggaan orang tua. Itu yang pemazmur sampaikan ya, Mazmur 127 itu jelas sekali gitu. Anak itu berkat, anak itu titipan ya. Berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi itu titipan. Anak itu memang menjadi kebanggaan seperti mahkota. Jadi menjadi sesuatu yang kita eman-eman jaga, tetapi tetap itu bagian dari titipan Tuhan. Artinya sikap orang tua terhadap anak seperti apa? Satu, jadi mengasuh mendidik anak ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Jadi bukan kesukaan kita. Aku mau jadikan anak seperti apa? Bukan. Aku mau menjadikan anak kita ini, anakku ini, misalkan orang suka bilang ini anakku, anakku. Jadi karena anakku aku berhak gitu. Bukan demikian, tetapi ini adalah titipan Tuhan. Jadi kita mendidik anak-anak itu, mengasihi mereka, menyediakan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi anak itu. Dan yang kedua, semua tindakan orang tua terhadap anak harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi ini sikap yang membuat kita bisa efektif membimbing, mengasihi. Jadi sekali lagi bukan berpatok kepada suka atau tidak suka. Saya mau kasih contoh, paling tidak ada, ini dari banyak sekali contoh, ada orang tua yang secara khusus mamahnya. Mama ini dulu kepingin jadi sekolah kedokteran, tapi nggak punya uang. Sekarang mereka punya uang dan maksa anaknya sekolah kedokteran. Padahal anak ini tidak tahan. Si anak ini sudah sharing ke saya bahwa dia nggak tahan. Kalau SMA itu kan sudah latihan kayak operasi, model operasi gitu ya, buka kodok gitu, jadi kodok mati dibelah. Itu dia sudah, kalau sudah lihat kodok dibelah ada darah, masih ada darah, itu sudah mulai pucat. Ngecek darah, darahmu A, B, O gitu. Nah, waktu mau itu ya, cubles tik itu aja loh. Itu nggak tahan. Tapi si mama maksa, enggak. Dokter itu kesempatan, orang punya kesempatan melayani Tuhan. Dokter itu punya, jadi punya banyak alasan yang kelihatan rohani. Maksa anaknya masuk kedokteran. Tetapi kemudian realitanya apa? Anak ini tidak tahan, 1 semester pertama memang masih bisa, semester kedua ketika sudah masuk lab, masuk ini tidak bisa. Yang akhirnya, gitu, konsultasi, si mama dengan dengan memohon-mohon, Bu Iis tolongin ya anak saya supaya bisa tetap di kedokteran, begitu. Jadi padahal si anak ini sudah sering pingsan, sudah harus lewat kalau praktikum gitu, praktikumnya ke rumah sakit umum itu sudah membuat dia tidak enak, dia paksa-paksa. Semester keempat anak ini depresi, gangguan jiwa. Jadi itu salah satu contoh ya. Baru ketika anaknya itu sudah harus dirawat ke psikiater, mesti dirawat. Baru mamanya berhenti memaksa anaknya masuk ke kedokteran. Nah, ini konsepnya. Anak titipan Tuhan berarti yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sampai kepada tema orang tua sebagai sahabat dan pembimbing itu seperti apa? Next. Orang tua sebagai sahabat anak artinya memberi makna kedekatan relasi, kehangatan, keterbukaan, komunikasi yang baik dan efektif. Ya, seperti yang tadi Pak Kailiong sudah sampaikan, saya kira baik sekali itu. Jadi orang tua sebagai sahabat anak, sebagai temannya anak, itu memberi makna relasi ini dekat, hangat, terbuka, komunikasi sampai tadi ya Pak Kailiong bilang ngobrolnya sampai dini hari itu karena saking serunya. Itu memang seperti itu. Nah, orang tua berperan sebagai pembimbing berarti orang tua memberi arahan, petunjuk supaya anak dapat menjalani kehidupan dan karier dengan baik.
Ya, jadi kalau istilah pembimbing, saya ingin lebih fokus bahwa pembimbingan dalam arti apa? Supaya orang tua bisa mengarahkan anak untuk menjalani kehidupan dan karir, kehidupan dan karir. Ada kehidupan mereka akan menikah seperti apa, menikah dengan siapa, rambu-rambunya seperti apa, kalau mau pacaran, dan karir, pemilihan karir seperti itu. Nah, bagaimana kedua peran ini dapat berjalan efektif, ya berjalan baik seperti apa? Mari kita lihat dulu orang tua sebagai sahabat anak. Mari kita cari surveinya ya. Kita lihat next hasil survei atau yang ditulis oleh Ibu Jane dan Kate mengatakan ini. Orang tua berkontribusi menghasilkan anak-anak bermasalah ternyata ketika orang tua menjadikan anaknya sebagai teman. Kenapa? Karena orang tua yang menganggap anaknya teman mengalami kesulitan untuk menegakkan peraturan dan standar. Ini hasil surveinya. Jadi kalau orang tua terlalu dekat dengan anak, sampai akhirnya lebih gampang tidak sesuai dengan peraturan standar begitu, karena ya kalau dekat itu surveinya ngalami itu. Kita lihat survei yang lain next. Nah, penelitian lain menunjukkan anak-anak yang diperlakukan next, anak-anak yang diperlakukan orang tuanya sebagai teman, orang yang dapat dipercaya, kemungkinan akan menjadi anak yang rentan stres. Slide berikutnya Pak Hengki. Rentan stres. Karena apa? Ternyata orang tua mengungkapkan secara rinci kepada anak-anak tentang kekhawatiran mereka, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pribadi, perasaan negatif terhadap suami atau ipar atau mertua, ternyata membuat anak stres. Jadi penelitian ini mengatakan kalau si mamah atau papa itu, atau mungkin lebih banyak mamah kali ya, yang terlalu dekat, jadi anggap anak kayak teman yang dapat dipercaya. Terus akhirnya si mama cerita, ini susah, uang kita nggak ada, terlalu berat, ternyata membuat anak makin stres. Jadi anak stres, begitu. Jadi kalau begitu, bagaimana model persahabatan yang baik itu? Model persahabatan dengan anak itu seperti apa? Mari kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Persahabatan orang tua dan anak akan baik atau tidak baik tergantung pada model persahabatan yang terjadi. Nah, persahabatan pada umumnya bersifat egaliter atau setara tanpa batas. Itu pertemanan secara umum. Jika terjadi pada orang tua anak egaliter, yaitu dianggap setara, maka ternyata surveinya terbentuk pola asuh permisif. Artinya serba membolehkan, karena sudah dekat begitu, ya wislah gitu ya. Jadi lebih banyak tanda kutip cincainya. Ya sudahlah, cincai gitu. Bahkan ternyata bisa terjadi pengabaian. Sekali lagi, kalau orang tua menjadikan anak sahabat terlalu dekat, ternyata membuat anak malah tidak bisa tadi ya yang sudah saya sebutkan di atas, jadi permisif dan membuat anak makin juga stres karenanya gitu, karena mamanya sering curhat. Tetapi juga bisa permisif kalau nggak ada batasan. Mari kita lihat belajar survei yang lain. Next. Anak-anak menjadi lebih baik ketika orang tua mereka menunjukkan kasih dan menerapkan batasan sesuai usia anak. Nah, ini mari kita menjadi catatan ini. Boleh menunjukkan sebagai teman dikasihi, tetapi ada batasan, menerapkan batasan. Ada hubungan pola asuh, permisif, dan perkembangan pengendalian diri yang buruk. Saya ulangi dulu ya, supaya kita bisa. Jadi kalau
terlalu dekat. Permisif itu adalah banyak hal dibolehkan ya, lebih banyak semua dibolehkan, justru membuat anak nggak bisa mengendalikan diri. Artinya kalau anak terlalu dimanjakan sampai permisif, artinya sampai semua dibolehkan, justru anak kurang bisa mengendalikan diri. Pengendalian dirinya buruk. Dan ini surveinya remaja Afrika Amerika dari orang tua permisif cenderung berespon kekerasan saat konflik. Jadi gampang tawuran. Jadi kalau kita sampai di sini, maka luar biasa pentingnya yaitu ada ya relasi yang dekat, kasih sayang, tapi juga ada batasan. Nggak boleh sampai permisif, nggak boleh sampai dekat sampai permisif. Nah, ada lagi surveinya. Ibu yang sering curhat pada anaknya, seperti kepada konselor, next di slide berikutnya, tidak selalu membuat anak makin dekat dengan ibunya justru. Menarik ya. Jadi kalau mama sering curhat, apa-apa curhat ke anaknya sampai detail-detail, maka itu ternyata surveinya tidak selalu membuat anak dekat dengan ibunya. Lebih kenapa? Lebih stres. Bapak Ibu, saya ketemu ada anak remaja, SMA kelas 3, terus kemudian sekarang kuliah. Itu tangannya ini, lengan ini sering, bukan sering, banyak dikater. Stres. Anaknya stres. Kenapa? Karena mungkin tanpa disadari, anak ini stres karena mama papanya itu konflik terus. Dan mamanya sering curhat. Nah, anak ini dianggap anak yang sudah remaja, anakku sudah gede, mesti ngerti kondisi keuangan kita, rumah kita. Tapi mamanya tidak, kurang bijaksana ya. Sehingga anaknya itu stres, justru dia tidak mau dekat sampai dia berkata kepada saya, aduh kalau aku bisa memungkinkan dia mau kuliah segera ke luar negeri, bukan karena punya uang, gitu, karena di sana ada family dan aku mau kerja karena aku nggak tahan dekat dengan mama, karena mama yang terlalu sering curhat yang membuat anak stres. Jadi kalau kita lihat penelitian yang lain, anak-anak yang berbagi rahasia dengan orang tua memiliki kualitas relasi yang erat dan tingkat kenakalan yang rendah. Menarik ya. Kalau si orang tua terlalu curhat kepada anak stres. Tapi kalau ada anak-anak bisa berbagi rahasia, jadi dia bisa ngobrol dengan mamahnya, orang tuanya, maka kualitas relasi makin erat dan kenakalan menurun. Nah, ini seperti di-sharingkan Pak Kailiong tadi ya. Jadi anaknya bisa curhat begitu dan itu baik sekali. Nah, studi yang lain di remaja Swedia mengatakan, ini berbagai negara, terbukti kunci perilaku yang baik dan keluarga harmonis, next, bukan pengawasan orang tua yang keras, tapi anak merasa orang tua mempercayainya. Menarik ya. Jadi anak itu justru menjadi baik kalau orang tua tidak melakukan pengawasan yang keras atau curiga, tapi anak dipercaya. Nah, relasi erat bisa terjadi jika anak-anak tidak dibebani dengan masalah pribadi orang tua. Orang tua tetap menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dengan masalahnya. Jadi ini penting sekali. Jadi mari kita lihat ya. Kalau begitu seperti apa sih orang tua sebagai teman, sebagai sahabat ini seperti apa? Maka kuncinya seperti ini. Next, saya ingin simpulkan di sini. 4 dasar persahabatan orang tua anak, yaitu 1, ada kehangatan. Kemudian ada kepercayaan. Orang tua bisa percaya kepada anak, anak percaya pada orang tua. Dan persahabatan itu di dalamnya mengandung seperti teman seperjalanan. Jadi bisa diskusi, bisa tanya-tanya, diskusi, pergi bareng, jalan bareng, plus ada batasan.
Orang tua jangan terlalu takut anak-anaknya tahu masalah pribadinya di masa lalu. Jadi tidak usah perlu takut ya. Jadi artinya begini, saya ketemu dengan orang tua yang akhirnya dia strict banget sama anaknya, ketat sekali dia dengan anaknya. Kenapa? Karena dulu mamanya ini, secara khusus mamanya, kehidupannya nggak baik. Waktu remaja sudah free sex. Jadi gonta-ganti pasangan, pacaran, sebelum menikah, sebelum bertobat ya. Sebelum menikah, terus akhirnya dia bertobat, ketemu suaminya, dan menjadi keluarga baik-baik sekarang. Tapi karena dulu dirinya itu hidupnya kacau, wah dia proteksi. Dia jaga sekali anaknya sampai terlalu diproteksi. Kenapa? Karena ngomong kamu dulu, kamu anakku, bisa jadi elek-elekku nurun. Jadi kayak pacaran ini, jadi proteksi malahan. Nah anaknya stres karenanya. Kalau gitu seperti apa? Saya dengar sharing curhat seorang tua bilang begini. Sebelum anak saya tahu masa lalu saya yang buruk, saya ceritakan kepada anak saya siapa di masa lalu dan siapa saya di masa kini karena Kristus. Itu saya kira baik sekali. Jadi tetap membangun relasi akhirnya dekat dengan anak dengan seperti itu. Orang tua perlu membangun rasa saling setia, percaya, dan hormat dengan anak-anaknya dan anak-anak kepada orang tua. Jadi itu membuat relasi yang sangat baik. Orang tua memperlakukan anak-anaknya sebagai individu dengan pemikiran mereka sendiri. Orang tua perlu bicara dengan anak-anak tentang pikiran, harapan, ide, perasaan mereka. Dan orang tua perlu berbagi sedikit pergumulan batinnya sehingga tidak membuat anak-anak tertekan, tetapi mereka bisa melihat bahwa orang tuanya adalah manusia biasa, bukan malaikat. Nah, itu menjadi penting sekali. Ya, jadi artinya apa? Orang tua ternyata terlalu dekat itu membuat anak stres. Karena kalau orang tuanya sampai curhat. Nah, saya sering mendengar orang tua bilang begini, iya Bu, anakku tak kasih tahu masalah keuangan kita. Tak kasih tahu susahnya kerjaan orang tuanya. Supaya mereka hemat. Ada baiknya, ada baiknya. Tetapi hati-hati, jangan sampai justru anaknya stres karenanya, membuat anak-anak malah tidak bahagia hidupnya. Ada satu komentar anak remaja, anak sampai jadi pemuda. Dia itu masih mahasiswa, sudah ngomong gini ke saya. Wis, aku enggak mau Cik Evan, aku enggak mau menikah gitu. Oh kenapa mesti kamu itu umur berapa kok usah nggak pengen Cik Evan itu kenapa gitu. Nggak boleh mikir gitu. Saya selalu untuk ke anak-anak muda begitu saya selalu nggak boleh memikirkan gitu. Iya, aduh aku dengar mamahku cerita tentang pernikahan, tentang kemudian cerita ya tentang popo, tentang lain-lainnya, tentang ipar, tentang apa, rumit luar biasa. Aku enggak pengen Cik Evan. Bapak Ibu, jadi hati-hati. Ya, curhat pun hati-hati. Nah, kalau begitu, sekalaupun dekat, sedekat apa? Itu batasannya seperti apa? Next. Mari perhatikan, ada keunikan relasi orang tua anak di setiap keluarga. Itu unik, ada keunikan. Jadi nggak bisa disamakan. Kenapa? Sangat tergantung kepada karakteristik pribadi papa mama itu sendiri dan keyakinan budaya di tiap keluarga. Jadi beda banget. Kita dari latar belakang Chinese, Indonesia, gitu, atau dia Chinese Singapura, atau dia Chinese Amerika, akan beda budaya sekitarnya. Jadi karena perbedaan, maka nggak bisa disamakan. Kalau anak latar belakang anak yang kuliah dari luar misalkan, nah itu memang akan beda sekali. Jadi karena perbedaan itu, karena keunikan itu, maka kita tidak bisa
dan tidak perlu menyamakan dengan keluarga. Tetapi yang menjadi rambu-rambu adalah kita boleh dekat kepada anak, tapi tetap harus ada batasan bahwa ini papa mama. Jadi papa mama tetap ada wibawa papa mama dijaga. Kalau begitu, apakah sulit melakukannya? Tidak, karena tidak mestinya tidak. Kenapa? Karena ya kita tetap bisa anak-anak bisa sharing, kita bisa sharing, tapi tidak berlebihan. Itu tentang peran orang tua sebagai teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya adalah kalau kita orang tua berperan sebagai pembimbing seperti apa. Next. Nah, saya mengkaitkannya dengan karier anak. Karier anak. Jadi begini, kehidupan itu seperti matematika yang menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, kita perlu rumus yang sesuai dengan keunikan kita. Ini menurut saya penting sekali. Karier yang terencana dengan baik berperan penting dalam kehidupan yang bahagia dan puas di kemudian hari bagi anak-anak kita. Jadi orang tua menolong anak-anak supaya tidak melakukan kesalahan dalam perencanaan karier. Jadi orang tua sebagai pembimbing, pembina, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan mereka, karier mereka ke depan. Kalau saya berhenti di sini, saya ingin sedikit mengulang apa yang kita bahas sejak tadi awal. Di awal jelas bahwa panggilan kita orang tua adalah memberikan konsep dasar supaya anak takut akan Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar keputusan, dasar hidup, standar hidup itu firman Tuhan. Nah, secara khusus bagaimana supaya bisa efektif, maka orang tua berperan sebagai teman. Tetapi sebagai teman pun ada batasnya. Jangan sampai justru karena terlalu dekat ada dua bahaya, yaitu orang tua menjadi permisif. Artinya karena terlalu dekat jadi nggak ada batasan, ya semua boleh. Nah malah nggak bagus. Yang kedua, jangan curhat terlalu dalam sampai anak stres gitu. Jadi kita mesti menyaring apa yang kita perlu katakan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya gini, sampai anak umur berapa? Ya, tentu saja sampai anak-anak cukup dewasa untuk memahami persoalan kita, baru kita bisa menceritakan apa yang sesungguhnya. Tetapi batasan filternya seperti apa? Itu sangat tergantung situasi, kondisi. Tidak bisa disamakan. Dan itu tergantung kasusnya. Ada orang tua berkata begini, anak pertamanya itu hamil. Waktu hamil itu sebelum menikah. Dan si papa mama bersikeras sharing ke saya bahwa aku tidak mau menceritakan itu kepada anakku. Supaya tidak dicontoh sama mereka. Tapi ada keluarga yang lain berkata, enggak, anak perlu tahu mama bisa gagal. Jadi anak hati-hati, jangan sampai gagal. Nah itu tentang kedekatan ya, arti orang tua sebagai teman. Nah sekarang kalau karier ini lebih kepada jelas lebih penataan hidup ke depan. Jadi kalau sebagai teman maka itu terbentuk sejak anak-anak dalam kandungan, ya anak mamah bisa cerita dengan anak dalam kandungannya dan seterusnya. Nah sekarang kalau menjadi anak sudah mulai sekolah, saya ulangi, mulai sekolah, gitu, anak mulai meniti, mempersiapkan anak-anak itu sebagai orang tua sebagai pembimbing untuk anak bisa memiliki kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan dan berkarier sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seperti apa? Next, orang tua menjadi fasilitator dan bukan penentu pilihan, bukan penentu pilihan anak-anak, bukan. Ya,
fasilitator, penentu. Nah, perlu dicatat, meskipun orang tua lebih dulu telah melalui proses ini, namun waktu telah berubah dan anak-anak mereka memiliki lingkungan yang sangat berbeda. Itu sebabnya pilihan orang tua tidak selalu benar sekarang ini, karena zamannya berubah. Kalau dulu buka toko besar, itu adalah ya satu-satunya cara. Sekarang belum tentu efektif. Mungkin justru efektif kalau kerja online. Nggak usah sewa toko. Misalkan seperti itu. Ya, tokonya sempit-sempit nggak apa-apa, nggak harus perlu besar toko zaman dulu misalkan. Nah, itu menjadi pertimbangan ya. Itu Bapak Ibu yang punya bisnis di mall dan seterusnya, mungkin di Pasar Atom mungkin bisa sharing juga masalah itu. Nah, kalau gitu faktor-faktor penting apa yang harus diperhatikan orang tua sebagai pembimbing untuk anaknya ya, pembimbing bagi anaknya yang mau menjalani kehidupan sejak sekolah ya, Bapak Ibu jangan salah, menjadi peran pembimbing itu sejak anak sekolah, SD sudah mulai kita arahkan. Next, perhatikan bakat anak. Kedua, perhatikan minat anak. Bakat dan minat ini biasanya sudah mulai muncul SD. Jadi kalau Bapak Ibu yang senior, tadi katanya batasannya yang senior sudah punya cucu, yang junior itu belum punya cucu, gitu ya definisinya. Oke. Nenek, kungkung nenek, ya. Yang sudah senior, silakan bisa mulai melihat tuh bakat dan minat cucunya. Yang senior, yang junior memperhatikan bakat dan minat anak-anaknya. Karena itu menjadi penting supaya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk kehidupan akan datang dan pekerjaannya. Yang nomor 3, kesediaan tempat kursus. Kita pastikan kalau sudah minat bakat, anak perlu tempat kursus yang mudah dijangkau. Yang keempat, membukakan semua pilihan, next, karier dan konsekuensi dari pilihan karier. Anak perlu. Kelima, memberi wawasan cakupan peluang setelah mengikuti kursus. Dan keenam, terakhir, remunerasi, artinya gajinya. Jadi anak itu perlu dikasih wawasan. Kalau mereka sudah siap ya, kalau mereka mau, saya biasanya memberikan arahan untuk penentukan pilihan karier itu, saya biasanya parenting menghadapi atau orang tua di sekolah-sekolah ketika membimbing anaknya mau masuk SMA, IPA atau IPS, atau dari SMA mulai mau kuliah di mana. Saya sering diundang untuk bicara bagian itu di sekolah-sekolah. Dan saya menandaskan itu bahwa orang tua perlu membukakan semua wawasan. Kenapa? Supaya anak itu tidak ikut-ikutan teman. Seringkali mereka gini, kenapa kamu pergi ke pindah Sinlui? Iya, karena temanku di situ. Alasannya gitu. Kenapa kamu kuliah di komputer? Karena sahabatku di situ, mah. Oh, itu nggak bisa seperti itu. Nah, kita perlu melihat perkembangan anak kita, minat bakat sejak kecil, kemudian kita berikan wawasan supaya kita bisa menolong anak memilih dan pilihannya itu tepat. Dan ini menjadi penting. Bagaimana menolong anak bisa melakukan pilihan karirnya? Maka perlu orang tua berproses bersama anak. Next, berproses bersama anak. Setiap anak membutuhkan bimbingan, dikatakan atau tidak. Jika anak tidak mendapat bimbingan orang tua, mereka akan cari dari mana saja. Nah, ini bahaya sekali. Jadi anak itu butuh bimbingan. Seperti kita juga kan. Kita ini tetap, walaupun kita seusia berapapun, kita itu membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan buat kita. Itu sebabnya kita ikut PA, kita sharing-sharing dengan teman-teman, kemudian kita konsultasi kepada hamba Tuhan. Itu seperti apa? Ya karena kita butuh bimbingan sebenarnya. Nah, anak kita lebih lagi gitu. Nah, orang tua memainkan peran kunci
dalam keseluruhan proses ini. Kadang anak sendiri tidak memahami bakat minatnya sendiri. Orang tua perlu sabar dalam proses ini dengan cara apa? Ya, kalau akhirnya sulit ya kita perlu ke konsultasi kepada ahlinya. Next. Orang tua perlu bekerja sama dengan anak untuk mengumpulkan informasi mengenai pilihan karier dan kemudian membantu anak dalam memutuskan apakah itu cocok atau tidak. Jadi keputusan itu di anak, tapi orang tua berproses bersama. Termasuk waktu anak sekarang, anak-anak yang sudah menikah dan punya anak, misalkan mau buka usaha baru, maka orang tua tetap bisa intervensi berproses bersama dengan memberikan wawasan pikiran. Kalau kamu pindah kerja begini, kalau kamu pindah rumah begini, kalau kamu buka usaha seperti ini. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan. Jika memang sulit jika diperlukan membawa anak konsultasikan kepada ahlinya sesuai dengan berbagai pilihan karier. Contoh begini. Kalau tahu-tahu anak kita setelah kuliah kemudian begini. Aku pengen buka pabrik tisu. Ini kasus beneran ya. Dia mengatakan aku mau buka karena dia lulusan dari Melbourne, kemudian dia balik terus mengatakan aku mau buka pabrik tisu. Nah, itu si anak mengatakan itu. Nah, waktu si anak ini ngomong mau pabrik tisu, si mama papa karena nggak pernah tisu, ya dia mama oh gitu ya, mama nggak ngerti seperti apa. Nah, akhirnya salah singkat cerita, bagaimana jalan keluarnya sebagai orang tua? Maka orang tua jangan terus berkata, mama papa itu loh, nggak punya pengalaman tisu, gak usah lah, gak usah macam-macam, teruskan usaha papa mama. Nah, jangan terlalu cepat mengatakan gitu. Kenapa? Ya karena anak itu sudah sejak awal-awal juga kepengen begitu. Jadi artinya kalau anak tetap bersikuku dengan pendapatnya, silakan mungkin ada baiknya konsultasi atau ajak anak kita ke pabrik tisu, teman kita misalkan. Kita punya teman punya pabrik tisu. Nah, ajak ke situ. Ini susah dukanya apa? Tisu itu kayak apa? Ini persaingannya kayak apa? Dan seterusnya. Jadi konsultasi kepada ahlinya. Kalau memang mau konsultasi masalah pabrik tisu, ya datang kepada orang yang punya pabrik tisu, begitu. Jadi tidak selalu hamba Tuhan dan tidak selalu konselor. Kalau anak kita tahu-tahu ngomong gini, aku mau buka apotek saja, gitu. Aku mau buka depot aja di perumahan ini. Kenapa? Karena aku suka masak. Oh ya, tidak bisa suka masak langsung buka restoran di perumahan kan gitu. Mesti survei dulu, begitu kan? Survei apakah betul buka restoran di sini ini menjanjikan, apa jenis masakannya, nah terusnya. Jadi konsultasikan kepada ahlinya. Jadi orang tua perlu kerjasama berkonsultasi. Nah itu dua hal yang utama. Nah, topik-topik berikutnya atau slide-slide berikutnya ini bicara tentang pola asuh dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mengcopy slide ini dan slide ini bisa dibagikan ya Pak Johan. Bisa dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Ini beberapa slide masih banyak tetapi karena waktu saya berhenti dulu kalau ada pertanyaan. Gitu ya Pak Johan ya? Ya, boleh Bu Wis. Ya. Oke, sekarang saya berikan waktu kepada mungkin Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu, bisa sharing kesaksian mungkin dari keluarga atau dari teman atau dari apa, atau memang untuk anaknya sendiri tadi atau cucunya sendiri yang perlu bimbingan atau apa bisa ditanyakan kepada Ibu Iis. Saya persilakan siapa yang mau tanya boleh langsung di audionya di unmute langsung tanya atau melalui chatting juga bisa. Ini kecepatan yang baik, mumpung ada ahlinya ini Ibu Iis. Jadi siapa yang mau tanya bisa.
Malam Bu Is. Iya, Pak. Kenalkan saya Elemas Bu Is. Iya, Pak Elemas. Ini ada satu hal yang mungkin cukup menarik untuk kita simak ya, bahwa di dalam firman Tuhan kan memang ada satu bagian yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa tugas orang tua itu kan harus benar-benar mendidik anak-anak itu dengan baik, ya toh. Artinya tidak ada orang tua juga yang akhirnya tidak merotan, istilahnya menghajar anak-anaknya demi kebaikan gitulah ya. Di satu sisi kan kita juga diingatkan bahwa seperti tadi di bagian awal, kita tidak boleh menyakiti hatinya anak-anak gitu ya Bu. Nah kelihatan ini kan sesuatu yang cukup istilahnya cukup kontradiktif gitu ya. Satu sisi kalau kita menghajar mereka tentunya pasti akan menyakiti hati mereka. Ya, tidak ada orang yang dihajar itu dengan senang hati kan bersuka cita menerima hajaran itu. Di dalam satu sisi kan kita juga, waduh ini kalau kita mau mendidik anak-anak kita dengan lebih tegas dengan ini, satu sisi kita diingatkan untuk tidak boleh menyakiti hati anak-anak. Ini mungkin ada kiat-kiat dari Bu Is, apa yang harus kita bisa lakukan untuk membalancing hal ini Bu Is. Terima kasih Bu Is. Ya, thank you Pak Elimas untuk pertanyaan yang baik ini. Saya langsung ya Pak Johan. Iya, boleh. Silakan Bu Ada Is. dua aspek. Kalau kita lihat Kolose pasal yang kedua ya, Kolose. Kitab Kolose itu Rasul Paulus menegaskan bagaimana pola relasi yang terjadi di antara orang percaya. Maka ada dua aspek di situ, yaitu adalah ada unsur pujian dan ada unsur teguran. Sebentar, saya akan bukakan dulu ke Kolose. Ya, saya sambil cari, sambil ngomong. Nah, di dalam kitab Kolose ini ada unsur yang jelas di dalamnya begitu. Kolose pasal 3. Ya, mulai ayat 13 sampai 17. Jadi Kolose 3, 12 sampai 17 nanti bisa dibaca lebih teliti. Maka di situ ada dua unsur. Jadi ada unsur pujian, ada unsur supporting, tapi ada unsur teguran. Jadi kalau ada dua unsur itu, maka kita bisa memberikan imbangan di dalamnya. Imbangan. Jadi Alkitab mengatakan dua hal itu. Tuhan memberikan kita ini pujian, tapi Tuhan juga memberikan kita ajaran kalau kita salah. Jadi keseimbangan kedua aspek itulah yang membuat kita bisa meyakini bahwa teguran kita, anak sakit hatinya tidak lama-lama. Karena sakit hatinya itu tahu bahwa mama, papaku marah sama aku karena sayang aku. Nah, konsep itu yang perlu dibentuk. Jadi, untuk mengantisipasi, biasanya anak mulai sakit hati itu kan mulai dirasa anak-anak SD ya, yang biasanya kalau masih kecil kan mereka itu biasanya tidak sampai protes-protes sakit luka hati, batin itu kan tidak muncul sebenarnya. Tetapi bagaimana kita terbentuk dari usia 6 ke bawah, 6 tahun pertama, itu kasih sayang kita, kedekatan emosi kita, baik papa atau mama, terjadi. Jadi kedekatan emosi terjadi membuat anak tahu bahwa papa mama sayang sama anak. Sehingga didikan mulai terjadi, peraturan mulai diterapkan. Itu kan mulai anak biasanya mulai ngerti ya. Jadi umur 4, umur 5, terus ini peraturan diberikan dan membuat mereka mungkin protes-protes, tapi sekali lagi protesnya tidak membuat mereka terluka dan pahit berlama-lama. Jika kesadaran bahwa disayangi papa mama itu menjadi bagian. Seperti tiap kali kita sendiri mengalami didikan Tuhan, kemudian kita tetap mempercayai bahwa Tuhan baik. Kenapa? Karena ya jelas Tuhan mengasihi kita. Bukti kayu salib itu membuat kita tiap kali dididik Tuhan, kita tetap bisa menerima proses itu dan sabar menerima proses itu. Jadi bagaimana kita dengan anak-anak? Jadi bangunlah relasi dengan anak sampai anak yakin, sampai anak merasakan bahwa kita sayang sama mereka.
Tapi realitanya ketemu dengan kondisi yang anak ini sudah kita sayang sedemikian rupa, tapi tetap saja anak bisa kepahitan. Saya jumpa kepada kasus-kasus seperti ini. Si papa mama merasa, kami sudah menyatakan kasih, memberikan fasilitas, memberikan dukungan, memberikan support banyak buat anak, itu sebagai tanda sayangnya kami kepada anak. Tapi anak masih saja kepahitan. Ini apa yang terjadi? Maka kalau sampai itu terjadi, bisa jadi anak salah berpersepsi terhadap sikap orang tua. Anak yang salah persepsi. Nah, kenapa anak bisa salah persepsi? Ya bisa jadi banyak faktor membuat anak bisa salah persepsi. Tapi saya yakin sekali, anak bisa salah persepsi bahwa mama, papa, atau papa ini terlalu otoriter, misalkan semacam itu. Tetapi kalau dia berdiam, cukup dia akan evaluasi dan menyadari papa mamanya yang support, kalau betul-betul sudah support anaknya sebelumnya. Dan salah satu yang sekarang ini yang membuat relasi orang tua dan anak kadang-kadang tajam, itu perbedaan gap generasi. Nah, gap generasi ini saya tuliskan di sini. Hengki boleh bantu share screen Kak di slide yang ke-32. Kalau Bapak Ibu boleh PPT-nya bisa dibagikan. Nah, ini slide yang ke-32. Terus di bagian bawah. Nah, itu adalah ada gap generasi memang terjadi. Yang seringkali akhirnya anak itu salah persepsi terhadap orang tuanya. Karena terus Pak, sampai slide ke-32. Next. Next. Terus next. Sebelumnya. Yang gambar itu Pak. Gambar tadi itu, kelewatan. Ya, di sini. Nah, generasi. Kita mungkin kalau baby boomers seringkali juga atau generasi X, ya tergantung Bapak Ibu di usia berapa ya, generasi Y atau generasi Z. Nah, beda generasi ini yang membuat cara pandang yang sangat berbeda, sehingga anak-anak salah berpersepsi. Untuk generasi baby boomers ya, kalau baby boomers itu tahun 45 sampai 64. Jadi ini pasti senior. Kalau tadi definisinya ini senior ini di usia ini gitu. Nah, generasi X ya bisa jadi sudah senior juga begitu ya, karena sudah punya cucu. Nah, kalau generasi baby boomers atau generasi X itu generasi yang semuanya itu lebih cenderung untuk kemapanan, cenderung untuk apa? Pelan-pelan, rapi, terus kemudian hati-hati begitu. Tapi generasi Y, milenial atau generasi Z yang lahir 95 sampai 2010 itu generasi yang berani sekali. Perhitungan menurut baby boomers, menurut generasi X ini sembarangan gitu. Tapi generasi Y itu lebih kepada ya itu bagian dari keberanian gitu. Ini sembarangan, ini keberanian. Nah, itu gap generasi terjadi, salah persepsi. Nah, ini kemudian generasi Y dan generasi Z ini yang kemudian bisa salah persepsi, menganggap orang tuanya atau kakek neneknya, kungkung neneknya itu tidak support dan melukai hati. Nah, ini juga perbedaan generasi ini yang kadang-kadang perlu kita pahami, anak-anak pahami tentang ini. Saya kalau ketemu dengan orang muda, saya juga selalu sempatkan untuk sharing perbedaan generasi, supaya anak tidak salah persepsi tentang sikap orang tua. Karena orang tua generasi baby boomers, generasi X, itu generasi yang selalu lebih kepada kehati-hatian. Tetapi generasi Y, kaum startup,
Generasi Z kaum yang cerometan, vokal, ceplas-ceplos, itu tetap bisa belajar dari generasi yang lebih tua. Itu tanggapan saya, Pak Elimas. Mungkin kalau Pak Elimas bisa mau memberikan respon, silakan. Ya memang kelihatannya itu butuh satu trik dan ini juga sih ya Bu ya. Memang hal ini terjadi juga dengan anak saya yang ya mungkin yang SMA itu kan remaja ya berarti ya Bu ya. Ya. Seringkali memang konflik itu timbul karena posisi dan cara kita memandang masalah yang sedikit berbeda. Ya, perbedaan itu timbul kemudian pada saat kita mengambil tindakan tegas ya, dia ingat satu hal di dalam firman Tuhan yaitu tadi, bukankah orang tua diingatkan tuh tidak boleh menyakiti hati anak-anak gitu. Jadi pada titik tertentu kita mau marah pun gregetan sih Bu ya. Maksudnya dalam artian bahwa ya kita sebagai orang tua ekspektasinya ya tentunya ya kita mengharapkan dia mendengarkan kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita menasehati dia. Menurut kita sih sebenarnya sebagai orang tua itu sesuatu hal yang benar dan sesuatu hal yang wajar gitu ya. Tetapi respon dan tangkapannya dari mereka ya itu tadi Bu, karena mungkin perbedaan generasi dan segala macam seperti itu sehingga timbullah suatu asumsi dan pandangan yang menyatakan ya Papa nggak mengerti dan tidak memahami dan tidak berusaha untuk mengerti lah apa yang ada di dalam pikirannya mereka. Ya, Benar jadi banget, itu sih Pak. Bu. Benar banget Pak Elimas. Itu kasus gitu itu banyak sekali. Jadi kalau begitu trik yang paling efektif seperti apa? Yaitu cara kita berkomunikasi dengan mereka. Tidak harus ya apalagi generasi SMA ya Pak. SMA berarti lahir tahun berapa ya Pak? Itu mungkin termasuk generasi alfa. Lebih Ya 2004 Bu. 2004 ya. Oh, generasi Z. Ya. Nah, itu akan memang menjadi generasi yang benar-benar kita perlu punya kesabaran. Nggak harus generasi Z ya, generasi Y milenial aja bicara dengan mereka kadang-kadang perlu kita sabar supaya kita bisa duduk bersama dan mau nggak mau kita orang tua jadi dilatih untuk lebih humble ya Pak Elimas ya, Bapak Ibu semua ya, karena mereka generasi seperti itu. Tapi generasi Y, generasi Z ini generasi alfa, Bapak Ibu yang masih punya cucu generasi alfa, generasi yang lahir 2010 ke bawah, itu adalah anak-anak pinter-pinter. Tinggal kita bisa mengarahkan. Kalau kita bisa mengarahkan, mereka jadi orang hebat. Seperti itu. Jadi memang butuh trik sabar. Mungkin kadang-kadang kalau kita mau, mungkin kita belajar di kelompok-kelompok kecil ya, Pak Edi, Pak Johan ya, saya usul diskusi dengan sesama papa mama yang punya anak remaja. Kita ngomongin enaknya apa ke anak remaja kita ya. Saling sharing seperti itu mungkin bisa saling belajar. Atau menghadapi anak-anak yang sudah menikah. Nah, itu kayak apa? Ya, gitu ya, Pak Edi ya. Ya. Jadi bisa Ya, ada lagi. Ya, Bu Is, ya. saya coba mau tanya lagi sedikit Bu Is ya. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ya, biasanya kalau didik anak-anak itu biasanya kan ya nurut sama orang tua, itu kan kira-kira TK sampai SD kelas 6 lah ya Bu Is ya. Ya itu ya masih nurut lah, misalnya papa bilang nggak boleh gini, nurut, gini ikut kata papa mama gini ya, oh iya Pak, iya Ma gitu. Tapi kalau sejak sudah SMP, SMA, pergi kuliah, wah itu beda lagi gitu ya. Terus apalagi yang tadi Bu Is bilang kalau sudah menikah, sudah membentuk keluarga sendiri, wah itu repot lagi. Wes aku menikah, wes keluarga dewek, mama papa udah campur-campur. Nah, tapi kan kadang kita orang tua kadang ya meskipun sudah menikah loh ya, tapi merasa kamu masih anakku gitu loh. Jadi ada apa-apa itu ya itu loh. Bagaimana ya caranya Bu Is ya?
Jadi kalau kita lihat ini kehidupan manusia itu berarti ada tiga gelombang gitu berarti. Mulai yang TK sampai ke SD, terus remaja sampai ke pemuda, cari kerjaan, karir itu mungkin Bu Iis ya. Terus kemudian yang tingkat level terakhir mungkin yang itu yang sudah berkeluarga itu. Itu cara baginya bagaimana Bu Iis? Berarti kan harus sesuai tahapan itu Bu Iis ya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya. Betul. Setuju. Menurut Bu Iis Pak ya. Johan. Jadi sesuai dengan tahapan. Begini, kalau ini survei atau observasi yang saya temukan adalah kalau kita sudah bisa memegang anak, ya betul-betul anak itu mendengarkan kita, nurut kita itu benar-benar dengan segala ketulusan, bukan karena takut atau bukan nggak berani di remaja atau di anak-anak sampai pra-remaja. Biasanya mulai pemberontakan anak itu di usia tergantung 10, 11, 12 Pak Johan. Iya. Kadang-kadang jadi SD akhir-akhir kelas 5 kelas 6 itu sebenarnya jiwa pemberontakan anak sudah mulai muncul. Sudah keluar Bu ya. Ya, Ya, sudah keluar sebenarnya. Cuma nggak berani dikeluarkan gitu karena masih SD gitu. Tapi kalau sudah SMP berani. Apa sih Pak? Waduh, kalimat itu tuh kayak udah biasa. Mama ini cerewet. Waduh, kalimat itu tuh sudah kayak jadi enggak takut dikeluarkan oleh anak-anak di anak-anak SMP. Jadi memang dengan tahapan seperti itu perlu pendekatan yang sangat berbeda. Dan tadi itu setuju yang tahapan awal bahwa kalau di waktu SD mereka nurut dan kita bisa menjangkau anak kita. Menjangkau artinya adalah bagaimana kita bisa membangun persahabatan dengan anak itu seperti dekat dan dia bisa percaya. Biasanya sak bantah-bantai anak SMP, SMA, kuliah, sampai rumah tangga, mereka tetap masih menghormati kita. Biasanya begitu. Tapi kalau pada masa sebelumnya itu sudah terjadi luka hati di situ, biasanya, nah itu gampang ke bawah. Apalagi zaman sekarang yang medsos itu luar biasa. Anak-anak kita itu membandingkan orang tuanya kan dengan orang tua yang lain. Dengan film-film. Jadi rasanya, jadi kita ini yang punya aturan sendiri itu, oh, papa mama si ini enggak apa-apa, si itu enggak apa-apa, kok papa mama ku dewe kok aneh men, misalkan seperti itu. Nah, itu luar biasa itu. Itu pergumulan tersendiri. Nah, bagaimana kalau mengatasi itu? Maka kalau kita lihat anak kita sudah mulai, kita merasa dia memberontaknya sudah menurut kita atau dia suka bantah-bantah yang membuat kita merasa sudah tidak nyaman, segera bawa dia konsultasi. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi kepada ahlinya. Kalau di sekolah bisa BK sekolah, kalau di gereja bisa pembimbing gereja, atau di sekolah minggu, guru sekolah minggu, begitu. Kenapa? Supaya anak punya kesempatan curhat juga kalau betul-betul ada sesuatu yang memang menyakiti hati anak. Supaya nggak keterusan maksudnya. Gitu Pak Johan. Ya. Terus satu lagi Bu ya, kadang kita ini kan kalau yang dari keturunan Tionghoa gini ya, kan orang zaman dulu itu kan kayak ada istilahnya orang tua yang pilih kasih gitu loh, secara nggak sadar ya. Jadi misalnya ada berapa anak gitu, mesti di antara itu ada satu lah atau dua yang dia sukai atau dia apa istilahnya itu jadi penerus lah, jadi maksudnya penerusnya gitu. Jadi disayang gitu. Jadi yang lainnya itu kan kalau memang masih kecil-kecil belum tahu Bu ya. Tapi kalau udah mulai masuk ke remaja, pemuda itu kan biasanya ketara gitu loh. Wah, betul. Aku gak terlalu disayang. Buat apa ya? Kamu papa mama sayang sama Koko, sama Cece, ya sudah sana gitu ya. Nah, cara mengatasi bagaimana? Kadang kita ini secara nggak sadar orang tua kita ini ya. Ya kalau kita memang apa ya? Bukannya kita pilih kasih, tapi kalau sama ini kok enak ngomongnya gitu loh, bisa kayak teman. Tapi kalau sama anak satu ini kok ya aneh gitu kan, tiap-tiap anak kan nggak sama Bu ya pribadinya gitu loh. Jadi mungkin orang tua bisa anak melihat orang tua dikira oh pilih kasih gitu loh. Padahal bukan di sini ya.
Cuman cara cara ngomongnya itu loh, Bu. Ya, tapi tetap ya betul. Orang tua pasti kalau ditanya enggak pilih kasih. Saya juga Ya, ingat papa mama saya ini anaknya 8, Pak. Tambah terasa sekali itu gitu. Papa saya sangat sayang dengan anak pertama Cece, anak Koko pertama, wah 2 itu. Nah, mama saya sangat sayang sama Koko saya yang paling kecil. Dan saya bungsu, jadi ya saya kebagian dimanjakan. Nah, anak-anak tengah itu Koko saya cerita sharing itu waktu kita udah gede-gede, udah tua-tua begitu. Nah, sharing menceritakan sikap papa mama. Jadi itu ternyata di antara kita ini disadari ada enggak itu memang terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang memang itu memang tradisi kita orang Chinese? Ternyata surveinya bahwa itu terjadi kepada semua orang, like and dislike, suka dan tidak suka. Nah, kita muncul rasa sayang kita itu dengan sendirinya kalau dia punya kemiripan dengan kita. Satu saat ada satu contoh ini. Ada satu ibu sharing ke saya, Bu Iis, saya susah sekali. Kok saya ini gak bisa deket sama anak pertama? Padahal anak pertama perempuan, anak kedua ini perempuan juga. Tapi kalau pulang sekolah, sejak SD, pulang sekolah, mereka itu datang. Si anak pertama buka pintu langsung langsung dia cerita sampai dia bilang kayak jarum jatuh aja, cerita ke mamanya, temanku begini. Anak kedua buka pintu cuma bilang, itu toh diem, tetapi si mama merasa lebih sayang kepada anak yang kedua. Waktu saya sharing lebih jauh, kemudian ternyata apa? Anak yang pertama ini mirip sekali dengan mertuanya. Dan dia sedang konflik dengan mertuanya. Pak Johan dan teman-teman bisa menangkap hal ini? Jadi apa? Lihat cucunya, lihat anak ini kebayang-bayang mertua yang dia tidak suka. Jadi tanpa sadar, itu yang menimbulkan akhirnya ngobrol pun tidak begitu lancar, tidak seperti anak kedua. Anak kedua mirip dengan dia. Jadi kalau tadi Pak Johan mengatakan, ya kok ngobrol dengan anak ini lebih enak, bisa lebih akrab, lebih dekat. Nah itu karena punya kesamaan tertentu. Nah kita itu memang muncul punya like and dislike itu secara natur. Itu sebabnya selalu di ceramah parenting itu saya selalu memberikan tadi Mazmur 127 itu bahwa anak itu semua titipan Tuhan. Jadi sikap kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Artinya menjaga, kita memang secara natur manusia berdosa bisa pilih kasih, tapi kita menjaga hati kita untuk tetap terjadi keseimbangan. Begitu Pak Johan. Oke. Supaya Makasih, Bu. Iya. Keseimbangan, kesamaan dan Iya. Iya. Makasih, Itu dari Bu. sudut kita orang tua. Nah, nanti dari sudut anak akan beda sekali diskusinya juga. Oke. Ya, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Boleh? Silakan. Mungkin masih ada waktu sedikit. Selamat malam, satu. Bu Iis. Ya. Selamat malam. Maaf ya, saya off cam. Ya. Saya Ermin, Bu Iis. Tadi Bu Ya. Iis mengatakan itu apa mengenali bakat anak sejak SD ya. Itu bagaimana caranya Bu Iis? Terima kasih. Ya. Kalau sejak SD itu biasanya sudah kelihatan dia ini misalnya suka gambarnya bagus, bisa seperti itu. Terus dia ini suka bongkar-bongkar mainan, masang-masang mainan. Itu maksudnya jadi mulai sejak kecil sudah kelihatan dia suka bidang apa.
Sejak kecil jualan-jualan, misalnya seperti itu. Sejak kecil, ayo bikin kue kayak mama, misalkan. Kayak Nain bikin kue, bikin kue dari malam, itu masak-masakan. Nah, itu bakat-bakat kecil-kecil gitu, orang tua atau Nain perlu ngasih pengamatan. Nanti kalau sudah umur 13, itu bisa tes ke psikolog untuk tahu minat dan bakat anak. Umur 13. Tetapi namanya juga tes itu tetap terbatas. Tapi kalau kita bisa mengamati dari apa yang dikerjakan anak sejak kecil, sejak SD, sukaannya apa, nah itu nanti bisa saling melengkapi. Begitu, Bu Ermin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu semuanya, waktu sudah selesai ya. Terima kasih Bu Iis sudah memberikan masukan kepada kita sebagai orang tua ya, bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita. Terima kasih Bu Iis ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita tiba saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengambilkan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja GKLN Ryan Pregolan ya. Sambil kita mendengarkan sebuah lagu. Silakan Pak Engki. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
hati untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, inilah persembahan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, memberkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Terimalah Tuhan persembahanku, terima persembahan kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Tapi juga Tuhan ajar kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Mungkin ada pengumuman dari Pak Edi, nanti kemudian selanjutnya sama doa penutup sekalian ya Pak Edi. Baik, ya. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Iis Aksa yang malam ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Mari kita beri aplaus buat Ibu Iis bersama-sama. Ya, mic-nya boleh dinyalakan. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Baik ya, semoga melalui ceramah hari ini kita dilengkapi ya, sehingga kita lebih diberi hikmat dari Tuhan dengan firman Tuhan, menjadi orang tua yang lebih bijaksana dan bisa juga membangun relasi yang lebih baik dengan anak-anak kita, keluarga yang ada di rumah. Baik, selanjutnya saya cuma mau mengingatkan bahwa persoalan kita yang berikutnya itu kita majukan, biasanya awal Mei ya, kita majukan seminggu karena ada Lebaran. Jadi persoalan kita yang berikutnya itu tanggal 29 April ya, Jumat terakhir bulan ini. Dan kali ini dengan tema Iman Kristen di Tengah Pluralisme Agama-agama ya, pembicaranya penginjil Bojoli. Nah, baik, jadi kita boleh siapkan waktu untuk acara ini untuk Jumat kelima bulan ini. Dan berikutnya hari Minggu ini kita kembali sudah bisa beribadah secara onsite, baik itu ibadah Indonesia, KU1, KU2, bagian juga kebaktian Mandarin, kebaktian remaja, dan juga kebaktian sekolah minggu sudah dimulai onsite. Saudara boleh mengingatkan anak cucu untuk boleh hadir di sekolah minggu, hadir di remaja dan kebaktian umum dan maupun kebaktian Mandarin. Kita berharap dengan kondisi yang sudah lebih baik ini, kita semua boleh beribadah lebih leluasa. Ya, baik. Mari kita akhiri persoalan kita malam hari ini dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah boleh belajar dari firman Tuhan. Kami sadar kami terbatas Tuhan, tapi firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita bagi kami. Bahkan kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dibimbing oleh Tuhan sendiri bagaimana menerangkan firman Tuhan, kebenaran-Mu di dalam tugas kami sebagai orang tua. Berikan kami Tuhan hati yang mengasihi, tapi juga hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang baik, melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Iis yang sudah menjadi berkat malam hari ini, berikan kesehatan yang baik, kekuatan, dan urapan-Mu di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami juga mohon anugerah, perlindungan, dan sejahtera dari Tuhan menyertai kami masing-masing dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Iis. Terima kasih Bu Iis. Ya. Bu Iis. Selamat malam Bu Iis. Malam. Selamat malam semuanya. Malam. Sampai bertemu lagi tanggal 29 April. Ya.